Baik, Bapak Ibu, thank you for waiting. Terima kasih sudah setia menunggu. Ya, aduh, inilah salah satu kendala dari ini ya, Dunia IT. teknologi informasi ya. Iya, itu di luar Transformasi kendali digital, kita. Coach. Iya, dari organisasi digital. Ya, di luar kendali kita ya. Saya terlempar tadi, Pak Septian. Betul, Iya, Coach. iya. Ini agak lama tadi masuknya itu, saya periksa dulu terlemparnya. Apakah ada lecet-lecet ataukah ada apa gitu. Ternyata alhamdulillah terlemparnya Enggak, Coach. jadi apa-apa. Bisa Alhamdulillah. diklaim Enggak, nggak, Coach. Coach? Keliling dunia Bisa tuh. diklaim nggak tuh? Oh diklaim ya. Kalau ini. Oke. Iya, saya lihat-lihat tadi. Oh, alhamdulillah Tapi enggak ada yang tenang, Coach. nyala Stok apa-apa obat hewan terlempar. masih banyak, Coach. Iya. Iya. Lempar ke tempat empuk itu namanya, Pak. Ya, stok obat hewan masih banyak, Coach. Aman, tuh bisa kita gunakan. Itu itu namanya terlempar mesra, Pak. Kalau terlempar di tempat. Iya, ya Pak Deden ya. Iya. Nah, iya. Sebentar ini. Iya, iya, iya. Saya buka dulu tayangan tadi. Iya. Oke. Ya, paling nanti kita tadi jeda berapa menit nanti kita mundurnya apa selesainya agak mundur ya. Jadi selesainya mungkin kita jam 10.30 atau jam 11 atau jam 11 kurang seperempat gitu ya. Karena kita tadi ada kendala tadi ya. Siap, Pak. Ya. Siap. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan. Ya, tadi kita sampai di sini ya. Kita sampai ke alat analisis untuk menganalisis isu. Ya, alat analisis untuk isu. Kan saya ulang kembali tadi bahwa setelah kita dapat ini, ya, alur pikirnya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak dapat ini, nanti kan muncul di sini kan, muncul di sini kan. Jadi misalnya di sini Bapak Ibu ada 5 misalnya. Jadi nanti akan ada 5 di sini, 5 gap ini kan. 5 gap. Kalau kembali saya ulang, 5 itu bisa dalam satu tusi atau beberapa tusi atau dalam 5 tusi dari Bapak Ibu. Tusi jabatan Bapak Ibu kan? Oke. Nah, yang 5 ini kemudian Bapak Ibu akan lihat 5 ini, apakah 5-5-nya ini itu memang sudah benar-benar memenuhi kualitas isu atau memang layak untuk dikatakan isu yang 5 ini Bapak Ibu. Nah, caranya di sini tadi. Caranya dengan menggunakan ini. Nah, PKL ini. Nah, caranya dengan menggunakan APKL. Sebentar. Ya, mana tadi? Iya. Oh ya, kasih jam. Ya. Caranya ke sini. Caranya kita menggunakan APKL ini. Jadi di mana APKL itu alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu. Ya. Nah, setelah kita lihat ternyata misalnya 5-5-nya sudah bagus nilainya. Nah, bisa kita ambil yang 5-nya atau kita ambil 3 saja. Kan tidak mungkin kita mau menyelesaikan ke 5-5-nya dalam satu waktu kan. Itu hil yang mustahil kata si ini ya. Siapa itu? Hil yang mustahil kata si Tukul kan. Ada 5 masalah mau dikerjakan dalam satu waktu. Itu hil yang mustahil. Oleh karena itu, maka kita perlu memilih satu isu. Kita perlu memilih satu isu. Ya, kita perlu memilih satu isu. Bagaimana caranya? Cara pemilihannya ya ini tadi dengan bisa menggunakan USG. Jadi yang selama ini ibu-ibu yang di USG, bapak-bapak bisa juga di USG sekarang. Iya, di USG ya atau urgency seriousness and growth. Kemudian bisa juga ASTRID misalnya. ASTRID itu singkatan dari aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, dan dapat dilaksanakan. Oke, mungkin saya ulang kembali. Bagaimana kerjanya. Oke. Nah, ini gimana ini caranya? Mereka sudah belajar tuh APKL kan? Dengan yang sebelumnya. Sudah, Coach. Nah, ada yang bisa membantu, menjelaskan. Gimana sih cara pengisiannya? Boleh. Ya, silakan Pak Deden. Mungkin yang kolom masalah kita tuliskan di situ masalah yang ada di organisasi kita, Coach. Kemudian kita nilai
aktual aktual permasalahan tersebut aktual atau tidak di lapangan, kemudian problematiknya gimana, kemudian apakah berakibat ke khalayak, atau kemudian yang ketiga layak atau tidak tentang di ininya itu, Mas. Oke, penilaiannya gimana? Ada yang bisa menceritakan? Penilaiannya gimana penilaiannya? Mencari Coba, core Coach. isu. Ya, Coach. Ya. Coba ya. Ya, silakan Pak Tata. Gimana Pak Tata? Kalau mulai dari A, PKL ini kita lihat seperti disampaikan Pak Deden tadi, apabila itu aktual, maka kita beri kode plus. Nah, apabila keempat-empatnya APKL tersebut bernilai plus, maka itu kita nyatakan di keterangannya, kita sampaikan itu memenuhi. Mungkin bisa kita lanjutkan ke alat analisis yang lain. Apabila salah satu atau lebih dari satu bernilai minus, maka itu akan jadi peringkat yang bawahnya. Saya kira demikian mungkin. Oke. Boleh nambahkan, Coach? Ya, silakan. Atau bisa juga kita buat bobot dulu per apa APKL-nya. Mungkin bisa juga misalkan dengan skor 1 sampai 5 gitu, Coach. Kalau misalkan skornya 5 berarti sangat kuat aktualnya gitu di lapangan. Kalau misalkan skornya kecil 1 misalkan itu sangat kuat aktualnya atau pengaruhnya gitu, Coach, kalau di play-nya problematiknya. Mungkin seperti itu, Coach. Oke. Oke, baik. Thank you. Terima kasih Pak Tata dan Pak Deden. Betul sekali jawabannya. Iya. Pak Tata betul, Pak Deden juga tidak keliru. Nah, gitu ya. Artinya Pak, kalau mau cara seperti Pak Tata, bisa dikasih plus atau minus. Artinya kalau plus, kan kita bicara APKL ya, aktual. Jadi aktual itu berhubungan dengan apakah itu masa itu sedang hangat-hangatnya. Ya, hangat-hangatnya. Kemudian problematik, apakah isu yang kita angkat itu masalah itu mengandung unsur masalah atau dia hanya rumor saja gitu, atau gosip tadi ya. Kemudian halayak, apakah masalah tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan layak, realistis, feasible bahasa Inggris. Apakah dia memang layak untuk diangkat jadi suatu masalah. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan cara yang seperti Pak Tata, nah itu berhubungan dengan iya tidak. Di mana kata Pak Tata tadi, iya dikasih plus, tidak dikasih dengan negatif. Itu ya Pak Tata ya. Jadi kalau misalnya masalah 1 aktualnya plus, artinya dia aktual. Kalau masalah 2 misalnya aktualnya tanda min, artinya dia tidak aktual. Itu maksudnya yang dimaksud oleh Pak Tata. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua seperti cara Pak Deden bisa. Itu dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan skala Likert. Skala Likert ya. Skala Likert ini biasanya digunakan ketika kita ingin berhubungan dengan tes psikologi yang berhubungan dengan sikap, yang berhubungan dengan tingkah laku, yang perilaku itu. Di mana masalah ini kan dia bermakna berkonotasi negatif kan, berkonotasi negatif. Maka semakin tinggi nilainya, dia semakin apa ya? Nilai dari poin-poin ini semakin besar. Misalnya begini, seperti kata Pak Deden tadi, aktual. Maka kita bisa buat range antara 5 sampai 1. Di mana kalau menurut kita sangat aktual itu 5, aktual itu 4, cukup aktual itu 3 misalnya, tidak aktual itu 2, sangat tidak aktual itu 1. Itu yang cara kedua yang dikatakan Pak Deden tadi. Jadi misalnya kalau masalah pertama, masalah ini sangat aktual, kita kasih skor 5. Oh, masalah kedua ini kayaknya cukup ya aktualnya, tidak terlalu aktual tapi cukup aktual, kita kasih skor 3 dan seterusnya. Begitu juga untuk yang problematik PKL-nya. Sehingga nanti kita akan dapat, kita kumpulkan nilainya, dijumlahkan nilainya, nanti akan dapat peringkat. Oke, akan dapat peringkat. Oke, akan dapat peringkat. Nah, yang artinya
peringkat pertama itu memang benar-benar masalah itu yang urgent, yang problematik, yang menyangkut hajat hitung banyak dan layak. Oke. Nah, sampai di sini sudah bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa menentukan satu masalah. Sampai di sini. Tetapi kalau menurut Bapak Ibu rasanya kayaknya antara misalnya peringkat 1 dengan peringkat 2 ya, itu kayaknya saya ragu-ragu nih, yang mana sih yang prioritas, yang mana yang harus diselesaikan segera. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan analisis yang selanjutnya. Dalam arti kata, tidak harus tiga-tiganya itu. Kalau Bapak Ibu cukup satu ya satu aja, yang ini saja. Kalau menurut Bapak Ibu, kayaknya saya perlu ditindaklanjuti. Karena menurut saya dari ini kayaknya perlu dicari yang prioritas. Maka Bapak Ibu gunakan yang ini. Yang kedua tadi adalah USG. Nah, USG. Ya. Jadi urgensi itu seberapa mendesak, seriusnya seberapa serius, dan growth itu dampak yang ditimbulkan. Ya, jadi misalnya urgensi masalah ini kalau tidak diselesaikan maka akan jadi berlarut-larut. Nah, gitu. Kemudian serius ini tidak bisa dianggap sepele masalah ini. Kemudian growth dampaknya kalau masalah tidak diselesaikan maka akan menimbulkan masalah baru. Dampaknya apalagi yang akan terjadi. Itu pertimbangan kita dari USG ini. Nah, cara yang lebih ini, cara kita kembali lagi ke skala Likert tadi Bapak Ibu, cara menghitungnya. Kita kembalikan ke skala Likert tadi. Ya. Sehingga misalnya kalau sangat mendesak 5 gitu kan. Mendesak itu 4, ya kan? Cukup mendesak 3, tidak mendesak itu 2, sangat tidak mendesak itu 1, kita kasih seperti itu. Ya, atau G dampak growth-nya. Sangat berdampak itu 5, berdampak, cukup berdampak, tidak berdampak, sangat tidak berdampak apa-apa, misalnya seterusnya. Sehingga ketika ini kita jumlahkan, 1, 2, 3 ini kita jumlahkan, kita akan mendapatkan satu yang terpilih. Nah, di mana satu yang terpilih itulah yang akan kita jadikan aksi perubahan kita. Nah, gitu Bapak Ibu. Makanya kata saya dasarnya dari masalah. Dasarnya dari masalah. Jadi yang satu itu yang akan kita angkat, yang akan kita jadikan aksi perubahan, yang akan kita lakukan perubahan tadi. Nah, yang terpilih dari ini tadi USG ini. Kalau Bapak Ibu merasa biar mantap gitu ada 2 gitu atau tidak ragu-ragu. Tapi kalau dari APKL sudah mantap ya sudah saja. Oke. Atau bisa juga dengan menggunakan cara yang ketiga, Astrid. Oke. Ya. Nah, Astrid itu singkatan dari ini ya. Aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, dan dapat dilaksanakan. Ya. Oke. Ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini yang 100% contoh dari saya saja. Nanti Bapak Ibu yang menentukan. Jadi ini cara penghitungannya, masing-masing ini Bapak kasih bobot dulu. Misalnya A aktual, bobotnya 15. Yang jelas dia dari Astrid ini jumlahnya 100. Nah, berapa bobot masing-masing ini? Ya. Oke. Jadi cara perhitungannya tetap kembali ke sini tadi, yang ke sini tadi. Nah, sama seperti ini. Sekali ke. Oke, jadi misalnya gini. Nanti Bapak Ibu saya minta latihnya pakai Astrid aja ya. Iya. Karena yang baru kan. PKL udah kan? Sama USG. Jadi misalnya gini. Misalnya ya misalnya nomor 1. Kok enggak muncul ya tulisannya? Oh, sini ya. Kecil ya. Nah, misalnya 1, ini misalnya masalah A. Kita anggap saja masalah A. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu kan yang decision maker-nya. Masalah ini kan apa tadi? Aktual ya. Aktual kan? Aktualitasnya hangat-hangat dibicarakan. Nah, menurut Bapak Ibu, masalah A ini apakah sangat aktual? 5 tadi nilainya kan? Kemudian aktual 4, tidak cukup aktual 3, tidak aktual 2, sangat tidak aktual 1. Oh, ternyata masalah ini dia aktual. Tapi tidak sangat aktual. Maka 4 kan? 4 kita kalikan dengan bobot sini Bapak Ibu. Kita kalikan tadi kan kita sendiri yang garis bobot. Misalnya contoh saya ini 15. Maka di sini berapa 4 kali 15? 60 kan? Enggak, 60 ya? 60. Ya.
Kemudian spesifik, artinya dia hanya mengandung satu unsur. Satu unsur ya. Artinya tidak lagi bercabang-cabang lagi. Oke. Oh ternyata ini sangat spesifik ini. Sangat spesifik. Tadi kan 5 kan nilainya kan. Kalau dari sekali ke 5 sampai 1 kan. Maka 5 dikali 10, 50 di sini. Nah, 50 itu. transformasional. Transformasi. Ya, artinya ini dapat dilaksanakan transformasi ini. Wah ini sangat bisa dilaksanakan. 5 dikali 10, 50. Oh, Relevan. Oh ini relevan ini. Relevan untuk peningkatan kinerja. Relevan dengan tusi saya sebagai kabid ini misalnya. Relevan. Oh tapi tidak sangat relevan. Oh ini cukup relevan misalnya. 3. Maka dikalikan ke bobotnya 3 kali 5, 15. 45. kali 5. Nah, kemudian inovasi. Masalah ini bisa memunculkan suatu inovasi. Wah ini betul sangat bisa memunculkan satu inovasi. 5 nilainya. Karena sangat tadi kan. 5 kali 2, 10, 100 kan. 100. Kemudian dapat dilaksanakan. Feasible. Tidak muluk-muluk. Bisa dilaksanakan. Oke. 4 misalnya. Sangat bisa dilaksanakan 5. Dengan bisa dilaksanakan 4. 4 kali 3. 150. 150 20. ya. Benar 150 ya. 120. 120. 4 kali 3 kan. Iya, 120. Nah, maka ini dijumlahkan. Nah, dijumlahkan. Begitu juga yang kedua. Nanti setelah itu baru dapat satu ranking, yang mana ranking 1, yang mana ranking 2, dan yang mana ranking 3 dan ranking 4. Misalnya ada 4 masalah. Oke. Ya. Oke, gitu Bapak Ibu cara pengisiannya. Ya, cara pengisiannya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang pengisian tabel ini? Tabel alat analisis ini? Silakan. Kalau tidak ada, saya tanya. Saya tanya ya, siapa yang bisa menjawab ini? Nah, Bapak Ibu, kan tadi saya katakan APKL, USG maupun Astrid itu bisa kita gunakan untuk memilih masalah prioritas. Betul ya? Ingat tadi ya, untuk memilih masalah Betul, Mas. prioritas. Ketika kita memilih masalah prioritas, artinya hanya ada satu kan? Satu. Hanya ada satu. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya dari hasil Astrid ini, masalah A dan masalah B nilainya sama, dan sama-sama ranking 1, sedangkan kita harus memilih 1, tidak bisa 2. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Apakah Konsultasi kita ke perlu mentor, sholat Coach. istikharoh karena ada 2 pilihan? Apakah kita perlu melakukan sholat istikharoh karena dua pilihan kan? Misalnya. Ya. Bisa Bisa gimana Jep? konsultasi. Menurut Jep ini gimana Jep? Konsultasi ke mentor, Coach. Oke, konsultasi ke mentor. Ya. Ada lagi? Pilih yang mendekati sesuai dengan tupoksi, Pak. Masalah teraktual. Oke, yang tuh. mendekati sesuai dengan tupoksi ya, tupoksi Pak Mustanil. Bisa. Ada lagi? Boleh pakai analisis lain lagi. Oke, Seperti boleh SWOT. makan lain lagi. Artinya tidak hanya satu ya Pak Ya, Deden ya? betul, Coach. Ya. Iya, boleh. Ada lagi? Realisasinya, Coach. Bisa direalisasi apa enggak, Coach? Oh gitu ya Bu Farida ya. Yang mana yang bisa direalisasikan? Iya, bisa Bu Farida. Artinya berhubungan dengan yang D ini ya Bu Farida ya, kalau Astrid ya. Oke, semua jawaban tadi, kenapa saya katakan semua jawaban tadi benar? Iya. Ketika kita mau memilih, misalnya ada 2 pilihan, ada 2 nilai yang sama, kita ambil 1. Yang kita lakukan adalah kita mengkaji ulang. Mengkaji ulang. Artinya apa? Kita tadi kan ada yang proses, tadi kan yang ke-6 tadi kan mengulang lagi proses kan. Nah, kita kaji ulang. Ketika kita mengkaji ulang bisa menggunakan jawaban Pak Jepri. Bisa konsultasikan dengan mentor. Ya kan? Bisa seperti cara Pak Bustanil. Ketika kita kaji ulang kayaknya antara 2 masalah ini dari segi misalnya yang relevan,
dengan tusi, oh yang ini, maka nilainya kita rubah. Atau bisa seperti kata Pak Deden, kayaknya perlu meyakinkan lagi lah. Coba kalau kita menggunakan yang ini, nah gitu. Atau bisa seperti kata Bu Farida tadi, ketika kita mengkaji ulang, kita ambil saja satu poin. Misalnya yang kata Bu Farida tadi, apakah bisa direalisasikan? Oh kalau begitu, di antara dua masalah ini, misalnya yang sama-sama nilai tinggi, yang D dapat direalisasikan, kayaknya masalah B itu kemungkinannya lebih kecil, kemungkinan masalah B misalnya, kemungkinan dilaksanakannya lebih besar dari masalah A. Maka untuk D ini kita ganti nilainya, sehingga dapat 1. Jadi benar semua cara tadi. Cara seperti Pak Jepri, Pak Bustanil, Pak Deden, Bu Farida itu benar semua. Banyak-banyak cara. Nah, seperti itu. Yang penting kita mendapatkan satu masalah prioritas. Oke? Oke, baik. So far you have any question? Sampai di sini Bapak Ibu? Sudah? Sudah paham ya? Nah, jadi Bapak Ibu, sampai dengan langkah ini, ketika kita mendiagnosa perubahan kita mendapatkan apa? Hasil dari analisis ini dapat apa kita? Dapat apa kita? Dapat satu masalah prioritas. Satu masalah prioritas. Dapat satu masalah prioritas. Langkah selanjutnya, ketika kita mendapatkan satu masalah prioritas, Bapak Ibu, kita cari penyebabnya apa? Saya cari penyebabnya, gitu. Ya, setelah kita mendapatkan satu masalah prioritas yang akan kita selesaikan, maka kita mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya masalah. Ya, apakah disebabkan oleh sistem organisasi, apakah dia bersifat individual. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan alat analisis atau visual analisis, untuk faktor penyebab bisa juga kita menggunakan alat analisis atau faktor analisis, visual analisis. Apa visual analisisnya? Nah, ini. Nah, ini juga pilih salah satu juga nanti ya, satu aja, tidak usah semuanya ya. Ya nanti bingung juga Bapak kan, yang mana pilih. Ada di sini saya menampilkan ada 3, sebenarnya masih ada, tapi ada 3. Bapak Ibu bisa menggunakan apa disebut dengan fishbone diagram. Oke, diagram tulang ikan. Bisa juga causal map sebab akibat. Bisa juga menggunakan pohon masalah. Nah, tadi ada Pak Tata, orang pertanian ya Pak Tata ya. Nah, Pak Tata biasanya hubungannya ke pohon-pohon ini Pak Tata. Iya, Ya, Pak. bisa juga menggunakan pohon. Tapi ini bukan pohon ini Pak Tata, ini pohon masalah Pak. Iya, saya juga menggunakan pohon masalah. Baik, kita lihat satu persatu. Oke, nah ketika kita menggunakan fishbone, ya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir kemungkinan penyebab dari suatu masalah. Masuk suatu masalah ini masalah yang terpilih dari yang analisis sebelumnya ya. Oke, nah cara pembuatannya, pertama kita tentukan masalah apa? Masalah utamanya. Nah, masalah utamanya. Nah, masalah ini kita tempatkan di kepalanya, kepala ikan. Kemudian kita buat tulang utama. Tulang utama ini itu penyebab utamanya. Penyebab utama. Bisa kita ambil dari 6M. Bapak Ibu mungkin kenal 6M ya. Atau 5M 1E. 6M itu material, method. Ya, man, machine, method, material, measurement atau environment. Ya, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tidak usah dicatat, nanti saya robah ke PDF, nanti saya kirim ke GC materi ini ya. Siap, Ya, Pak. saya kirim di Google Class. Oke, ya kita nyimak saja ya. Ya, jadi kemudian setelah kita dapat tulang utama, kemudian kita dapat ke ini tulang kecilnya. Bukan tulang lunak ya, tulang kecil ya, beda tulang lunak. Tulang lunak itu bandeng presto itu. Nah, dapat. Jadi nanti gambarnya seperti ini, kan seperti tulang ikan kan. Masalah tadi yang terlihat di sini, kemudian lihat dari mesin misalnya. Mesin ada berapa? Ini contohnya saja 3 ya. Bisa saja 1, bisa saja. Ini juga contohnya 6, tidak harus 6 ini. Mungkin ada 3, mungkin ikannya tulangnya ada 3. Jelas ya, bentuknya seperti ini. Ya, dari segi metodenya dan sebagainya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya.
Oke, itu cara pertama. Kemudian cara kedua, nah cara kedua menggunakan causal map. Ya ini kayak mind mapping lah, kayak mind mapping, ya, mind mapping. Jadi misalnya gini, mungkin misalnya ini masalahnya layanan perizinan berbelit. Nah, ini penyebab-penyebabnya. Nah kemudian misalnya salah satunya ada investasi rendah. Dari investasi rendah, apakah ada penyebab lain dari sini? Bisa tambah seperti ini. Nah ini contoh causal map, sebab akibat. Ya, map itu peta. Oke. Dan yang ketiga itu dari pohon. Nah, dari pohon masalah. Nah, pohonnya seperti ini. Kenapa dikatakan pohon masalah? Oh, enggak muncul ya. Saya bingung gambarnya enggak muncul ya. Karena gambar ini. Kita enggak usah dipakai ini. Oh, gambarnya ya, dia kenapa dikatakan pohon masalah? Karena dia seperti upside down tree, seperti pohon yang terbalik. Ya, kalau pohon itu kan akarnya di bawah ya. Ya kan? Kalau pohon masalah, dia akarnya di atas. Jadi satu, kemudian dia ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya nanti saya ini dia. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya di aja di chat aja saya di WA ya. Nggak muncul di sini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita dapat penyebab, setelah kita dapat beberapa penyebab, Bapak Ibu, beberapa penyebab, baru kita merumuskan pilihan-pilihan. Bisa diambil dari penyebab-penyebab itu, Bapak Ibu. Jadi misalnya penyebab satu, solusinya apa, penyebab dua, solusinya apa, penyebab tiga, solusinya apa, gitu ya. Oke, maka kita memberikan beberapa alternatif solusi. Nah, sama seperti dengan masalah tadi kan, kita harus ambil satu masalah. Tidak mungkin kita mau beberapa masalah dalam satu penyelesaian atau ya. Begitu juga dengan penyebab ini. Kita harus tentukan satu. Ya. Tidak mungkin misalnya kita melihat dari segi man-nya juga, materialnya juga, mesinnya juga dan sebagainya. Kita ambil satu. Caranya bagaimana? Caranya ya tadi kita menggunakan analisis lagi. Jadi caranya bisa menggunakan analisis ini. Apa yang disebut dengan cost benefit analysis, ya, ada teori tapisan atau menggunakan pohon alternatif. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan pohon masalah, solusinya pohon alternatif biar nyambung sama-sama, biar dia, karena itu ada hubungannya. Ya. Oke. Nah, cost benefit analysis itu didapat dengan kita membandingkan, melihat dari benefitnya. Benefit ini apa ya? Benefit, manfaat. Keuntungan, ya. Keuntungan atau manfaat. Nah, kadang-kadang kita melihat manfaatnya. Ya, dengan melihat manfaatnya. Nah, penilaiannya sama, kita kembalikan ke sama seperti skala Likert tadi yang dikatakan Pak Deden tadi. Kalau dia sangat bermanfaat 5, bermanfaat itu 4, gitu kan? Cukup bermanfaat itu 3, gitu. Ya. Nah, kemudian cost itu biaya. Nah, kalau biaya kita balik. Dibaliknya gimana? Kalau biaya tinggi, maka nilainya kecil kan? Bapak Ibu kan yang ada basic SE ekonomi pasti tahu kan? Prinsip ekonomi kan? Dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Iya, betul enggak Pak Jamhuri, Pak Nopi? Mana Pak Nopi ini? Belum ada suara Pak Nopi Satria. Iya, orang DPRD itu, Dispenda. Iya. Nah, sama. Jadi untuk yang cost ini nilainya kita balik. Semakin tinggi biaya nilainya semakin kecil. Ya. Kemudian kita jadikan rasio, kita banding, kita benefit dibagi dengan cost, maka dapatlah rasio. Nah, rasio yang tertinggi itu yang kita pilih, solusi yang kita pilih. Itu kalau kita menggunakan cara cost benefit analysis. Nah, kalau kita menggunakan teori tapisan, ini seperti ini teori tapisan. Kita melihat efektivitas, kemudahan dan biayanya. Nilainya untuk efektivitas kemudian sama seperti skala Likert tadi. Semakin tinggi nilai semakin besar. Biaya juga semakin
kecil biaya semakin besar. Nah, ini tidak usah kita rasiokan, tapi kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Maka yang terbesar itu yang terpilih yang terbesar. Yang nilai total terbesar itu yang akan kita laksanakan. Nah, atau kita juga bisa menggunakan ini, pohon alternatif. Ini diambil dari pohon masalah tadi. Makanya kita bilang upside down tree tadi. Ini anggap ini rantingnya di bawah, ini batang dan ini akarnya. Makanya kata saya upside down, terbalik, pohon yang terbalik. Ya, pohon yang terbalik. Oke. Nah, nanti misalnya ini kan ada 3 nih. Ada 3 solusi ini kan. Nah, kita memilih 3 solusi ini, nah, kita kembalikan lagi ke USG tadi. USG tadi. Kalau yang ini, kalau yang 2 ini kan sudah dapat 1 kita nilai tertinggi kan. Yang tapisan dengan cost benefit ini nilai tertinggi kan. Nah, kalau ini kan ada 3, kita dapat 3. Nah, tadi. Kita dapat 3 nih. Mana ke sini? Iya. Nah, kita dapat 3. Nah, kita dapat 3 kan? Nah, untuk menentukan yang mana yang akan kita lakukan, maka kita analis lagi dengan menggunakan USG. Nah, dapatlah 1, yang dapat dari 1 itu baru kita pikirkan inovasinya. Inovasi apa yang akan kita lakukan. Dari baik yang pertama, baik dari sini, ini misalnya sudah dapat, atau kita menggunakan cara kedua sudah dapat 1, atau dari cara ketiga sudah dapat 1, kita menggunakan memilih salah satu ini, dapatlah 1 yang terpilih, baru kita pikirkan inovasinya apa. Inovasinya apa. Saya ingat dengan pertanyaan Pak Bawai tadi. Ya, misalnya Pak Bawai tadi dari isu yang terpilih solusi yang terpilih adalah meningkatkan disiplin pegawai atau pegawai yang ada di kecamatan tempat Pak Bawai misalnya. Nah, baru nanti Pak Bawai pikirkan inovasinya apa untuk meningkatkan disiplin itu. Nah, gitu. Jadi alur pikirnya dari masalah dulu. Dari masalah dulu. Listriknya itu gimana Pak di Rusunawa? Bukan dari inovasi yang kita buat, tapi dari masalah dulu. Ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan. So far you have any question? Ada pertanyaan, silakan. mulai ini ya. Mulai bingung ya. Udah. Masih aman, Coach. Masih aman? Masih aman. Masih aman ya? Ya. Belum ada yang memerlukan obat ini? Jangan ya, jangan sampai ya. Jangan sampai ada yang mengkonsumsi obat ini ya. Obat sakit kepala atau apa ya? Jangan ya. Ya. Iya. Iya. Santai saja Bapak Ibu, santai. Aman. Saya siap nanti mendampingi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan sehubungan dengan aksi perubahan ini ya. Amin. Siapapun itu. Iya. Kalau tidak ada, ya kita bermain game lagi ya. Biar relax. Tadi kan kita ngitung-ngitung tadi ya Pak Deden ya, ngitung-ngitung ya. Nah, sekarang kita ngitung-ngitung juga. Ngitung-ngitung. Siap ya? Ini banyak ini jawaban yang benar, banyak ini. I'm sure banyak jawaban yang benar ini. Oke, siap ya? Ya. Judul permainan kita adalah Menghitung Hari. Lagunya Krisdayanti. Menghitung hari. Ya. Matematika. Jika 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 4 ditambah 3 sama dengan 7, berapakah 5 ditambah 3? Tulis di kolom chat. Ketik di kolom chat. 3. Diketik Pak, di kolom chat Pak. Saya tunggu. Jika 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 4 ditambah 3, 7, 8. Belum Jeb.
1 Septian, bisa jadi 9 Pak Aat, Pak Fahmi 9. Ada lagi yang mau menjawab? Pak Ikro 5. Oh, no, belum Pak Camat. Pak Ian Aswadi 1, Pak Jasno 7. Bu Flora 1, Pak Julius 9, Pak Nasrun 6. Oke? Iya. Oke. Jawaban yang benar, saya biasanya ngurangi ikut bisa apa. Tapi membagi bisa ya Pak Ikro ya. Sebagai pimpinan bisa membagi ya, bukan hanya Bisa bagi ya. kalau mengali bisa ya. Biasanya pemimpin itu kan agak susah membagi kan. Kalau perhitungannya, kalau pemimpin itu kalau dia menjumlahkan bisa dia. Ini ditambah ini, tambah ini. Membagi agak kendala dia. Oke. Margareta belum eta. Oke. Yang benar, coba kita tanya Pak Septian. Pak Septian kenapa menjawab 1 Pak Septian? Siap, Coach. Karena Ya, clue menghitung hari, Coach. Hmm? Ya, dalam seminggu itu kan ada 7 hari, Coach. Ya, jadi kalau hari ke-8 itu hari ke pertama lagi, Coach. Minggu pertama lagi, Coach. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Betul sekali jawabannya. Kan kata kuncinya adalah menghitung hari. Hari kan ada 7 dalam seminggu kan? 1, Ahad, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Tidak ada hari ke-8. Cuma 7 kan? Maka dia kembali lagi ke 1. Yang benar itu jawabannya 1. Oke. Harinya sebulan. Kalau 6 ditambah 3 berapa? 2, Coach. 2. Betul. Wah. Iya. Oke. Makanya ini karena sudah pintar semua menghitung-hitung, ini kayaknya lancar ini menghitung alat analisis. Tadi kan ada angka-angka kan alat analisis kita kan? Asal jangan membagi, Coach. Asal jangan pakai ya. Ya, Pak Septian ya. Ya. Agak ini Pak Septian ya, kalau membagi itu agak rumit juga ya. Apalagi ngurangi, Coach. Gitu, ngurainya ya. Banyak yang dipertimbangkan ya Pak Septian ya. Siap, Coach. Iya, timbang sana, timbang sini, timbang atas, timbang bawah gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita lanjutkan penjelasan tugas asinkronus. Oke. Ya. Izin, Bapak Coach, Ibu, sebelum lanjut, Coach. ya silakan. Untuk pisau analisisnya bebas, Coach ya? Ya. Bebas. Siap. Baik, Coach. Terima kasih. Yang mana? Oke, itu kayaknya Septian ini ya, punya bakat jadi ini ya, menggantikan Lawang, Fatguma ya. Bisa membaca Ya. pikiran gitu. Tidak, Coach. Karena yang Tugasnya ditanyakan belum oleh dibacakan Septian ini nih. sebenarnya ada di tayangan selanjutnya. Jangan-jangan inilah bocor di tayangan saya ini. Siap. Tidak, Coach. Sudah bisa dibaca ini. Jangan-jangan Pak Septian ini punya indera keenam dia, anak indigo ya. Penularan Pak Tata, Jawaban Coach. jawaban teka-tekinya betul juga terus, Coach. Nah itu makanya Pak Dadan. Kita curiga Pak Dadan ya. Iya. Jangan-jangan dia sudah tahu juga nih yang PKN ini siapa yang bakal lulus, yang tidak lulus, gitu. Siapa yang Tidak, masuk 10 besar. Jangan-jangan Pak Septian ini lah tahu. Coba dia diam-diam aja. Karena low profile ya Pak Septian ya. Iya. Siap, Ilmu padi siap. dia. Iya. Nah, yang ditanyakan Pak Septian itu nanti ada di penjelasan di sini ya. Ya. Nah, poin kedua Pak Septian. Nah, Siap, Bapak Coach. Ibu, iya.
Bapak Ibu, saya minta untuk melakukan diagnosa kebutuhan perubahan di unit kerja organisasi, ya, dimulai dari menembuskan isu, ya, atau masalah, kemudian memilih masalah prioritas, menentukan penyebab, merumuskan alternatif solusi, dan memilih solusi terbaik. Pertama, mengidentifikasi masalah ya. Yang kedua, memilih masalah prioritas. Yang ketiga, menentukan penyebab masalah dan memilih penyebab utama. Menentukan. Kemudian yang keempat, merumuskan beberapa solusi terbaik. Dan yang kelima, menentukan solusi yang akan dilaksanakan, akan diimplementasikan, ya. Dan yang keenam, baru di bawah, paling bawah, inovasi apa yang akan dilakukan. Nah, itu inovasi apa yang akan dilakukan. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lakukan diagnosa kebutuhan perubahan di unit kerja Bapak Ibu dengan mengidentifikasi beberapa isu yang terjadi di unit Bapak Ibu. Diawali dari mengidentifikasi, ya. Kemudian tetapkan isu terpilih tadi. Boleh menggunakan USG, boleh menggunakan APKL, boleh menggunakan Astrid. Boleh tiga-tiganya, biar lebih mantap. Ternyata Pak, dari hasil tiga-tiganya itu yang inilah terpilih Pak. Aku tak galak-gagi yang lain, aku tidak mau ganti yang lain. Pokoknya yang inilah. Dari APKL yang ini, dari USG yang ini, Astrid yang ini. Gitu. Gitu. Boleh, sah-sah saja. Oke. Setelah itu, dengan menggunakan pisau analisis yang saudara kuasai. Pertanyaan Septian tadi. Ya dikuasai saja ya Septian ya. Ya, gitu. Oke. Takutnya nanti Bapak Ibu laju pencarian obat sakit kepala nanti setelah ngerjakan tugas ini kan. Kalau ya. Kemudian kemukakan gagasan kreatif yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menyelesaikan isu prioritas. Ya. Ya. Kemukakan gagasan kreatif. Nah, Bapak Ibu, petunjuk pengerjaannya, tugas dibuat dalam format PDF dan juga dalam bahan tayang. Jadi ada dua, dijadikan makalah dan juga bahan tayang. Kalau makalah maksimal 15 lembar, maksimal. Tidak boleh lebih dari 15 lembar. Coach, kalau cuma 1 lembar, oke, tidak apa-apa. Saya terima. Karena saya tidak membatasi, bukan minimal, tapi maksimal ya. Oke. Kemudian, buat bahan tayang dari makalah yang dibuat itu dan dipaparkan pada virtual classroom besok. Jadi besok nanti Bapak Ibu akan memaparkan, ya, akan memaparkan tugas hari ini. Nanti kalau tidak memungkinkan, paling nanti kita undi, ya kita pilih, ya, gitu ya. Makalah dan bahan tayang dikumpulkan di Google Classroom. Silakan nanti masukkan ke Google Classroom. Dan juga dikirim, lihat backupnya, kirimkan ke saya via WA. Siapa tahu nanti ada kendala ketika saya buka GC, Google Classroom, saya bisa buka lewat WA. Betul? Kemudian, tugas hari ini, hari Senin, itu paling lambat dikumpul malam ini jam 23.59. Lembur lagi ini Coach. Pak Deden udah biasa lembur. Jadi Pak Deden nyuntik. Malam minggu lembur Pak Deden. Iya, ini malam Selasa lembur lagi Coach. Sama Pak Deden. Timnas main besok malam Pak Deden. Jadi malamnya aman. Keterlambatan mengumpulkan tugas akan berpengaruh pada pemberian skor. Ya. Keterlambatan 1 jam dari pengumpulan itu nilainya dikurangi 10. Kirim kopernya dulu Pak. Jadi seharusnya nilainya mungkin 70, karena ada terlambat 2 jam, ngumpulnya jam 2 malam, maka saya kurang 20, jadi 50. Ya. Ya, karena di Google Classroom itu ada pendeteksi. Nah, ada pendeteksi tugas. Waktu pengumpulan. Ya, itu sudah saya
Ntar saya buka Google Classroom-nya ya. Ada di Google Classroom. Ada Google Classroom. Ini tidak bisa kelompok karena beda-beda ini ya, beda tusi, beda ini kan. Ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu buka di Google Classroom. Itu sudah saya share ini petunjuk pengerjaan tugasnya. Nah ini sudah saya share. Silakan dibuka GC-nya ya. Oke. Nah ini. Jadi nanti ke sini kelihatan. Di sini nanti tahu jam berapa ngumpulnya, tahu nanti. Kalau dia terlambat ada tulisan nanti late ya. Oke. Nah ini ya dari Bapak Ibu ngumpulnya lewat sini. Backupnya silakan kumpulkan saya di ini nanti di apa di WA ya. Oke, itu sudah saya share di sini. Ini ada nih. Silakan nanti dibaca di situ petunjuk pengerjaan tugasnya ada di instruction. Nah ini ada PDF-nya ya. Poinnya 100. Nah, silakan nanti di download sini bisa. Nah, di download ini petunjuk pengerjaan tugasnya ya. Nah, yang ini tugas individu Senin tanggal 10 ya. Oke. Nah, ini. Nanti oke. Jangan lupa Bapak Ibu kalau WA saya terima tidak apa-apa kalau terlambat, tapi ke Classroom-nya tidak bisa. Dia sudah tersistem. Kalau terlambat dia ada tulisan late. Saya bisa membacanya. Oke, untuk yang di GC-nya, Google Classroom-nya. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan tentang tugas atau tentang materi, silakan nanti tanyakan di Google Classroom ini boleh. Di sini boleh supaya nanti kalian sama-sama nanti di sini di chatting ini. Oke, di sini ini Bu Indah sudah respon ini. Nanti bisa juga di WA, di chat WA. Oke. Berarti kalau 15 lembar ini sudah menjadi rapor ya, ya, Coach. Itu maksimal Pak Deden, paling banyak. Yang namanya maksimal kan bisa di bawahnya Pak Deden, bukan Iya, minimal. Iya, maksimal. Kalau minimal Udah siap ya, Pak Deden. iya. Jangan-jangan Pak Deden sudah siap seminar Bu Indah. Iya tuh, udah siap. Sudah ada 15 Bayangkan halaman. sekarang bisa nih, Coach. Pak Deden lah terlanjur buat 16 halaman. Gimana Pak Jamhuri ya? Lagi nyari masalah lah ada tugas, Bos. Oh gitu. Iya. Belum ketemu Oke. dengan ini, dengan kepala belum ketemu, Bos. Gimana Pak Jamhuri? Belum ketemu dengan kepalanya. Oh, udah Pak, ini belum Pak. Belum. Ini yang untuk hari ini belum. Belum menghadap atasan. Ini versi Bapak Ibu ini yang untuk tugas hari ini. Ya. Yang tugas hari ini itu diharamkan nemui atasan. Nah, ini Pak Jamhuri ini kayaknya sama seperti Pak Setian ini, punya indra keenam juga itu. Itu untuk tugas besok, Pak Jamhuri. Yang nemui atasan. Kan mulai ngerancang-rancang, Pak. Pak Jamhuri udah lihat bocoran tayangan saya ini. Atau bisa membaca pikiran saya ini. Iya. Jadi untuk hari ini versi Bapak Ibu belum ada konsultasi dengan atasan, belum ada bincang-bincang atau dengan atasan. Buatlah versi Bapak Ibu, rencana Bapak Ibu, ya, rencana Bapak Ibu. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Ini petunjuk pengerjaan tugasnya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu, ya terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Izin Coach bentar, Coach. Ya silakan Pak Deden, gimana? Minta tolong kalau boleh Coach di-share
PowerPoint-nya jadi biar kami ada panduan untuk menyusunnya. Oke, siap. Menyusun tugas. Ini Terima saya kasih, Pak. bikinnya di Canva, Pak Deden. Nanti saya robah ke ini dulu, ke Oke, PDF siap. dulu. Siap. Pertama biar ringan, kemudian yang kedua biar ini kan, kalau saya share link Canva-nya, nanti apa ya, sama kayak Pak Septian dengan Pak Jamhuri tadi nanti. Dia tahu rencana saya besok mau memberikan apa. Ini sudah saya Oke, jadikan siap, satu. Paling nanti saya potong Link dulu. Canva juga nggak apa-apa coach. Semangat ya Pak Jamhuri. Nggak selesai lah itu Pak Jamhuri. Iya. Iya. Paling nanti saya robah PDF dulu, harap bersabar. Nanti setelah ini langsung saya robah ke PDF. Saya sharekan saja di Google Classroom ya. Oke, Atau siap. kalau misalnya mau perlu di ini chat aja di WA. Nanti saya japri aja. Ya. Oke, kalau mungkin kendala ketika nanti saya share sama seperti tugas sudah saya share di Google Classroom. Oke, untuk yang file tugas sudah saya share. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, masih ada? Silakan kalau ada pertanyaan. Teka-teki lagi. Teka-teki lagi. Ada Pak, tapi untuk besok Pak Jamhuri. Hari ini cukup dulu Pak Jamhuri. Iya. Karena nak mulai mikir tugas ini Pak Jamhuri. Wah, gak ada Pak Jamhuri. Iya. Baik, Bapak Ibu kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih Bapak Ibu atas thank you for your attention. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Dan seperti saya katakan di awal tadi, karena saya diberikan tugas untuk mengampu konsumsi aksi perubahan ini, maka saya bertanggung jawab pada pembelajaran e-learning kita 2 hari ini. Jadi walaupun kita tidak ada Zoom meeting, tidak ada virtual classroom, tapi selagi kita belajar konsepsi 2 hari ini, saya open saja. Silakan kalau ada kendala, ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya. Hubunginya bisa di sini, bisa di nomor HP, bisa di email, atau bisa di media sosial, atau bisa juga di Google Classroom. Ya gitu. Yang mana yang menurut Bapak Ibu nyaman lah, yang Bapak Ibu ya. Oke, dan selanjutnya Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita. Mohon maaf juga tadi karena ada kendala saya terlempar sehingga tidak bisa terputus kita tadi. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu nanti rekamannya nanti akan ada rekaman dari kegiatan kita hari ini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pembelajaran dari saya. Terima kasih semuanya kepada pengamat kelas, kepada manajer kelas. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada para peserta. Kita ketemu lagi besok secara virtual di sinkronis kedua, sinkronis terakhir agenda keempat. Itu merupakan sinkronis terakhir dari pembelajaran e-learning. Ya, siapkan, jangan lupa tugas dikerjakan dan persiapkan besok untuk paparan besok. Demikian pembelajaran kita, saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coach. Terima kasih coach. Oke, sama-sama. Izin live ya. Ya, Tunggu saja nanti di Google Classroom saya share yang bahan tayang tadi. Biar Pak Siap, Deden siap. penasaran. Oke, see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.